Halo teman-teman, selamat datang di vlog Fafa yang pertama. Ini adalah vlog pertama saya, tapi bagian yang kedua. Jadi di vlog ini saya bercerita soal pengalaman saya dengan gitar elektrik pertama saya. Totalnya ada 4 bagian sebenarnya. Bagian yang pertama, vlog pertama sudah bisa teman-teman lihat, dan tautannya ada di kolom deskripsi di bawah sini. Di vlog yang pertama saya banyak cerita soal pengalaman saya dalam mendamba gitar elektrik, dan suka duka, suka musik yang cukup keras, suka manggung full band, sering manggung full band tapi nggak punya gitar elektrik. Di vlog yang kedua ini saya akan lebih banyak cerita soal pengalaman membeli gitar, akhirnya membeli gitar setelah 10 tahun menginginkannya. Dan di vlog yang ketiga dan 4 saya akan cerita soal hal lainnya. Kalau misalnya sudah ada tautannya di bawah, silahkan dibuka tautannya kalau masih ingin tahu cerita ini lebih jauh. Tapi kalaupun belum ada, itu berarti memang belum saya unggah videonya, karena saya unggahnya bertahap. Itu jadi di vlog yang kedua ini saya akan cerita soal pengalaman membeli gitar. Di tahun 2013 akhir atau 2014 awal ya, saya juga kurang ingat. Itu akhirnya saya bisa membeli gitar untuk pertama kalinya setelah 10 tahun menginginkannya. Dan itu karena saya juga udah kerja sih. Jadi sebelumnya kan memang sekolah dan kuliah, terutama saat kuliah kan saya merantau ya. Jadi biaya itu habisnya paling banyak untuk makan dan kuliah tentu saja ya. Teman-teman yang rantau pasti tahu ya, dan berkuliah di Jogja. Ya, jadi akhirnya bisa nabung. Kalau dulu sih tetap nabung sih, tapi nggak kekumpul-kumpul, mesti juga ludes di bulan selanjutnya untuk hal lain yang lebih penting. Nah, saya membeli gitar ini itu di Barkas dengan harga 1 juta plus 100.000 itu untuk tasnya, yang sekarang udah bodel-bodel dan gak jelas wujudnya, tapi masih saya pakai karena belum punya yang baru, belum beli yang baru. Detail soal gitarnya ini seperti apa dan seterusnya itu akan bisa teman-teman lihat di vlog yang ketiga. Dan kali ini saya ulang-ulangin terus ya. Masih grogi, ini vlog baru-baru. Yang ketiga ini saya akan cerita soal pengalaman membeli gitar elektrik. Nah, karena waktu itu saya nggak punya banyak referensi, saya belum punya begitu banyak teman yang sedekat itu atau senyaman itu untuk saya tanya-tanyain soal gitar, di mana membeli gitar elektrik dan harusnya beli gitar elektrik yang seperti apa buat kita. Akhirnya saya membelinya di Barkas. Itu opsi pertama. Waktu itu saya cerita ini ke salah seorang teman sih, dia kayak heran gitu, soalnya, "Wah, kamu tuh kayak nggak ada tempat lain apa buat beli gitar gitu, belinya di Barkas." Tapi dia mungkin ada benarnya ya. Kalau saya nggak ketemu gitar ini, kayaknya saya nggak akan beli gitar juga waktu itu, karena gitar-gitar yang lain memang suaranya ambiar, jadi kayak nggak bisa diselamatkan lagi memang waktu itu. Tapi saya ketemu dia sih, dan tampaknya dia masih bisa saya ajak hidup bersama gitu. Dan ternyata sampai 7 tahun beneran bisa. Jadi waktu itu yang membuat saya nyontek ya, karena masih grogi, ini vlog awal-awal. Nah, jadi karena memang waktu itu tidak punya pengetahuan teoritis ya maupun teknis yang memadai, jadi faktor paling besar yang saya pakai untuk membeli gitar itu adalah rasa. Waktu itu tentu saja ya,
Saya awalnya juga lihat wujudnya dulu. Saya lihat warnanya kan, ini warna bodinya kan biru. Ini nggak begitu terlihat biru ya di kamera, kelihatannya agak hitam, tapi sebenarnya dia warnanya biru kayak biru warna lautan dan samudra yang dalam itu loh. Saya nggak pernah nyebur sih, cuma kalau lihat di film-film warnanya biru yang seperti itu loh. Dan itu saya suka dengan warna itu waktu itu. Terus dia bodinya, saya tunjukin lagi ya, itu kecil dan saya kan kecil ya orangnya. Jadi kok kayaknya waktu itu kayaknya cocok ya saya mainkan dan saya pegang gitu. Soalnya gitar akustik saya yang sudah saya miliki sebelum ini, gitar akustik itu bukan yang dari ayah saya yang saya cerita di vlog yang pertama, yang itu dari mantan pacar saya yang sekarang suami saya. Gitar akustik itu juga hitungannya ukurannya itu jauh lebih kecil daripada gitar-gitar yang sering dipakai banyak orang sih menurut saya. Dan itu saya ngerasa pas saya pakai. Waktu melihat dia juga saya ngerasa, oh iya dia kecil, mungkin dia cocok untuk saya. Dan emang waktu megangnya rasanya nyaman sih, karena kadang kalau saya pinjam gitar teman saya yang ukurannya lebih gede dari ini atau gitar akustik saya itu emang rasanya itu tenggelam gitu saya dalam gitar itu, saking saya kecil ya rasanya. Tapi pas mainin ini sih nggak ngerasa kayak gitu. Jadi dari segi ukuran dan warna itu kan saya udah suka. Saat saya memainkannya itu saya juga suka suaranya, tapi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, mengapa, dan apanya gitu loh waktu itu, dan sampai sekarang sih sebetulnya. Pokoknya patokan saya akhirnya ya, oh ya saya suka sih suaranya dan saya suka bentuknya, jadi kayaknya saya beli aja. Tapi ada satu faktor lain yang saya gunakan waktu itu untuk memutuskan apakah akhirnya saya akan membeli dia atau tidak. Dan faktor ini adalah faktor yang selalu saya pakai dalam hal lain dalam hidup, baik itu untuk membeli barang, memilih pekerjaan, maupun membuat lagu. Jadi kalau misalnya rasanya pas, itu berarti saya ambil gitu loh. Dan waktu itu rasanya pas gitu loh. Meskipun memang kayak ada kurangnya ya, jadi kayak agak fals dikit gimana gitu. Tapi belajar dari pengalaman saya dengan gitar akustik saya yang pertama, yang cerita lebih detailnya mungkin akan saya ceritakan di vlog yang lainnya, itu waktu itu secara instingtif saya rasa itu kayak masih bisa di servisin gitu, dibenerin. Dan itu yang saya lakukan dengan gitar yang akustik saya, dan dia baik-baik aja sejauh ini. Dan waktu itu saya nggak punya pengetahuan teoritis dan teknis yang oke banget ya untuk memutuskan ini bisa dibenerin di mana-mananya, tapi waktu itu secara instingtifnya masih bisa diselamatkan gitu. Akhirnya saya membeli dia, dan juga karena faktor X tadi ya, pas gitu loh rasanya, walaupun ada kurang sedikit tapi ada rasa itu yang faktor yang paling besar yang saya gunakan untuk membeli gitar ini sih gitu. Nah jadi itu kurang lebih kalau pengalaman membeli gitarnya. Dari pengalaman membeli gitar ini saya juga akan mungkin memberikan rekomendasi tertentu nantinya di vlog yang keempat, yang akan banyak cerita soal pengalaman yang menurut saya bisa saya bagikan kepada teman-teman yang mungkin baru mau mencoba main gitar, baru mau coba jajal gitar elektrik, atau baru mau belajar musik, baru mau mulai lah gitu. Tuh kurang lebih begitu ya teman-teman untuk vlog yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Mungkin ada yang nyikip juga, yang nggak apa-apa, ambil seperlunya aja. Sampai ketemu di vlog-vlog yang selanjutnya. Sampai jumpa.